Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk modul 3 ini adalah analisis 9 langkah pengambilan keputusan pada kasus 4 untuk modul 3 tentang pengambilan keputusan. Jadi langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dengan kasus 4. Jadi terdapat beberapa nilai moral yang saling bertentangan. Yang pertama adalah kejujuran atau integritas dengan loyalitas atau kesetiaan kepada sahabat, di mana Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina, sehingga kejujuran menuntut untuk melaporkannya. Namun kesetiaan kepada sahabat membuatnya ragu karena bisa merusak hubungan dengan Rara. Yang kedua, nilai moralnya adalah keadilan atau hak milik dengan kepentingan pribadi atau kenyamanan hubungan. Jadi di sini keadilan menuntut barang dikembalikan kepada pemiliknya, tapi Tari bisa saja memilih diam demi menjaga kenyamanan hubungan dengan Rara. Yang ketiga, nilai moral yang terkandung adalah tanggung jawab sosial, kepala sekolah dan korban dengan menghindari konflik atau menjaga persahabatan. Jadi di sini Tari bertanggung jawab untuk membantu Nina yang kehilangan, tetapi ada rasa takut hubungan dengan Rara hancur. Jadi nilai yang paling jelas bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan keadilan berhadapan dengan loyalitas dan menjaga hubungan pertemanan. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jadi yang terlibat adalah yang pertama Rara siswa yang menginginkan dan mengambil dompet sahabat Tari. Yang kedua, Tari merupakan saksi yang melihat Rara yang mengambil dompet. Tari merupakan sahabat dekat Rara, sekaligus dihadapkan pada dilema moral. Yang ketiga, yang terlibat adalah Nina. Nina merupakan pemilik dompet yang kehilangan haknya, korban dalam kasus ini. Yang keempat, Bu Sri adalah guru perpustakaan. Jadi pihak sekolah yang bertanggung jawab di perpustakaan yang menerima laporan kehilangan. Yang kelima, yang terlibat adalah sekolah secara institusi, yaitu memiliki aturan dan norma tentang kejujuran serta tanggung jawab dalam mendidik karakter siswa. Jadi aktor utama dalam dilema ini adalah Rara, Tari, dan Nina. Sementara Bu Sri dan sekolah merupakan pihak yang juga akan merasakan dampaknya. Langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Fakta-fakta yang relevan pada kasus 4 yaitu yang pertama adalah dompet ditemukan Rara di bawah kursi saat ia sedang piket kebersihan di perpustakaan. Yang kedua, isi dompet ada uang, sehingga bernilai penting dan bukan sekedar barang biasa. Yang ketiga, Rara menyimpan dompet ke dalam tasnya tanpa melapor dan menganggapnya sebagai rezeki lompok. Yang keempat, Nina pemilik dompet melaporkan kehilangan melalui pengumuman dari Bu Sri, atau Bu Sri ini adalah merupakan guru perpustakaan. Yang kelima, Tari melihat langsung
saat Rara mengambil dompet dan menyimpannya. Yang keenam, Rara adalah sahabat dekat Tari, sering membantu Tari dalam tugas maupun berbagi bekal. Yang ketujuh, jika Tari melaporkan kejadian ini, kemungkinan besar hubungan persahabatannya dengan Rara akan rusak. Yang kedelapan, jika Tari diam, maka Nina tidak akan mendapatkan kembali dompetnya, dan tindakan tidak jujur Rara dibiarkan. Yang kesembilan, sekolah memiliki aturan dan budaya moral yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, serta larangan mengambil barang milik orang lain. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan sederhana untuk melihat apakah tindakan tertentu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Yang pertama, tes lega. Apakah melanggar hukum atau aturan sekolah, di mana pada tes lega ini adalah mengambil dompet tanpa izin jelas melanggar aturan sekolah dan termasuk tindakan tidak jujur. Berikutnya, membiarkan tindakan itu tanpa melapor berarti mendukung pelanggaran aturan. Jadi tindakan Rara salah secara hukum atau aturan. Yang kedua, tes regulasi atau peraturan, apakah sesuai dengan aturan atau tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah pasti mengajarkan kejujuran dan pengembalian barang yang ditemukan. Berikutnya, menyimpan dompet untuk kepentingan pribadi berarti bertentangan dengan tata tertib. Jadi tindakan Rara salah secara aturan. Yang ketiga, tes intuisi, apakah terasa benar di hati nurani. Jadi Tari merasa ragu dan tidak nyaman. Artinya nuraninya tahu bahwa menyembunyikan kebenaran itu adalah salah. Jadi hati nurani condong pada pengembalian dompet. Yang keempat, tes publikasi. Apakah tetap dilakukan jika semua orang tahu? Jadi, jika teman-teman atau guru tahu bahwa Rara mengambil dompet, tentu akan muncul rasa malu dan kehilangan kepercayaan. Dan juga, Tari bisa dianggap ikut bersalah karena diam. Jadi, tindakan ini salah bila diketahui publik. Yang kelima, tes panutan. Apakah pantas jika ditiru siswa lain? Jadi, jika siswa lain meniru sikap Rara, maka budaya tidak jujur akan berkembang di sekolah. Dan jika meniru Tari yang diam, maka budaya saling melindungi kesalahan akan tumbuh. Artinya, tindakan itu tidak layak dijadikan teladan. Jadi, semua uji benar atau salah hasilnya jelas. Menyimpan dompet adalah tindakan salah. Tari seharusnya berpihak pada nilai kejujuran dan keadilan. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Dalam dilema etika sering muncul situasi sama-sama benar tapi saling bertentangan. Paradigma yang bisa diuji pada kasus ini adalah kebenaran versi loyalitas. Benar, tapi perlu mengatakan kebenaran bahwa dompet itu milik Nina dan mengingatkan Rara agar mengembalikannya. Benar atau
loyalty, tari juga ingin menjaga kesetiaan pada sahabatnya Rara yang selama ini selalu menolong dan dekat dengannya. Paradigma berikutnya adalah individu versus komunitas. Individu versus community. Individu, Rara sebagai sahabat tari mungkin punya alasan pribadi mengapa ia mengambil dompet, misalnya butuh uang atau tergoda. Kemudian komunitas, kebenaran harus ditegakkan demi keadilan untuk Dina, aturan sekolah, serta menjaga budaya kejujuran di lingkungan siswa. Jadi, paradigma benar lawan benar yang paling kuat di kasus ini adalah kebenaran versus loyalitas, lalu diikuti individu versus komunitas. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Dalam pengambilan keputusan etis, ada 3 prinsip resolusi yang bisa dipakai. Yang pertama, prinsip berbasis hasil, di mana prinsip berbasis hasil ini menimbang apa yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Jika tari melaporkan atau menegur Rara, dompet bisa kembali kepada Nina. Aturan sekolah ditegakkan dan lingkungan sekolah terjaga dari budaya tidak jujur. Jadi, pilihlah terbaik demi hasil jangka panjang adalah menegakkan kejujuran. Prinsip resolusi yang kedua yaitu prinsip berbasis aturan, di mana prinsip berbasis aturan ini mengacu pada aturan atau norma yang berlaku tanpa melihat siapa yang terlibat. Aturan sekolah pasti mengharuskan barang ditemukan dikembalikan. Menyimpan dompet adalah pelanggaran. Jadi tari seharusnya mengikuti aturan, yaitu melaporkan kepada guru perpustakaan, yaitu ke Bu Sri. Yang ketiga, prinsip berbasis kepedulian, di mana menggunakan empati. Apa yang diharapkan jika saya berada di posisi orang lain? Jika tari membayarkan dirinya sebagai Nina, tentu ia ingin barangnya kembali. Jika membayarkan dirinya sebagai Rara, ia juga ingin diarahkan agar tidak berbuat salah. Jadi, tindakan penuh kepedulian adalah membantu Nina mendapatkan kembali dompetnya dan menghibur Rara dengan cara yang baik. Dengan ketiga prinsip ini, resolusi yang paling tepat adalah tari menegakkan kejujuran dengan mengembalikan dompet kepada pemiliknya sambil tetap berempati kepada Rara agar ia belajar tanpa merasa dipermalukan. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Selain memilih hanya diam atau loyal kepada sahabat, atau melapor, atau berpihak pada kebenaran, ada opsi kreatif yang lebih adil dan bijak, yaitu opsi trilema atau jalan tengah. Opsi trilema ini terdiri dari 3, yaitu tari mengajak Rara berbicara secara pribadi, di mana tari bisa menasihati Rara dengan lembut, mengingatkan bahwa yang dilakukan adalah salah dan akan merugikan Nina. Dan tari bisa menekankan bahwa mengembalikan dompet tidak akan merusak persahabatan, justru membuat mereka berdua lebih dihormati. Opsi telena yang kedua yaitu memberikan kesempatan Rara untuk memperbaiki kesalahan, di mana tari bisa mendorong Rara agar
sendiri ya menyerahkan dompet kepada Bu Sri atau langsung ke Nina. Dengan begitu, Rara belajar tanggung jawab tanpa merasa dipermalukan di depan orang lain. Opsi yang ketiga yaitu jika Rara tetap menolak, di mana Tari bisa melaporkan kepada Bu Sri secara pribadi, bukan di depan teman-teman, agar masalah diselesaikan secara bijak tanpa mempermalukan Rara. Berikutnya, kelebihan opsi dari trilema yaitu adil. Nina mendapatkan kembali haknya. Selanjutnya, bijak, Rara diberi kesempatan belajar dari kesalahan tanpa langsung dihukum sosial. Dan kreatif, menjaga nilai kejujuran tetap ditegakkan, tetapi tetap mempertahankan persahabatan dan membangun karakter. Jadi opsi yang lebih kreatif, adil dan bijak adalah memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet dengan kesadarannya sendiri dengan dukungan Tari. Langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan akhir ya, saya akan memilih menegakkan kejujuran dan keadilan dengan cara yang pertama, mendekati Rara secara pribadi dan menasihatinya bahwa tindakan mengambil dompet adalah salah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina. Yang ketiga, jika Rara menolak, maka saya atau Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri demi melindungi hak Nina dan menjaga nilai kejujuran di sekolah. Alasan keputusan, kejujuran dan keadilan harus ditegakkan karena menyangkut hak milik orang lain dan integritas sekolah. Tetap menjaga persahabatan dengan cara memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya tanpa mempermalukannya. Berikutnya, mendidik karakter. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan masalah dompet, tetapi juga memberi pelajaran penting bagi Rara tentang tanggung jawab dan integritas. Dengan keputusan ini, nilai kejujuran tetap tegak, hak Nina terlindungi, dan hubungan persahabatan tidak langsung hancur, melainkan diarahkan ke arah yang lebih baik. Langkah yang 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapat dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Pelajaran yang didapatkan yang pertama adalah kejujuran harus selalu menjadi landasan keputusan. Meskipun sulit atau berisiko bagi hubungan pribadi, kebenaran tidak boleh dikompromikan. Pelajaran yang kedua adalah persahabatan sejati tidak boleh mengorbankan nilai moral. Membantu sahabat bukan berarti membiarkan sahabat berbuat salah, tetapi justru menolongnya kembali ke jalan yang benar. Pelajaran yang ketiga adalah keputusan bijak perlu mengutamakan dialog, memberikan kesempatan kepada pihak yang salah untuk memperbaiki kesalahannya adalah langkah edukatif, bukan sekedar menghukum. Pelajaran yang keempat, kepemimpinan moral dimulai dari hal yang kecil. Kasus sederhana seperti menemukan dompet bisa menjadi latihan penting untuk membentuk karakter yang kuat di kemudian hari. Dampak untuk pengambilan keputusan ke depan yaitu
Saya akan lebih berhati-hati menimbang nilai yang saling bertentangan, misalnya kejujuran versus loyalitas persahabatan. Berikutnya, saya akan selalu mencoba mencari solusi kreatif yang tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga mendidik dan memberi dampak jangka panjang yang positif. Berikutnya, saya belajar bahwa setiap keputusan adalah kesempatan membangun budaya moral di sekolah, baik bagi siswa maupun guru. Jadi, pelajaran utama adalah keputusan yang baik bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepribadian universal untuk masa depan. Jadi itu hasil analisis 9 langkah pengambilan keputusan pada kasus 4 ini untuk modul 3 tentang pengambilan keputusan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.